Ini juga terjangkau, tapi tapi fiksasinya tadi kita dengan kapur ini dengan 7. Siapa sangka, kulit jengkol yang biasa terbuang dan menjadi sampah, kini bisa menjadi pewarna kain celup jemputan. Maru Julianto, salah seorang pemilik UMKM Palembang CG, ia memanfaatkan kulit jengkol sebagai pewarna kain jemputan dan pakaian untuk produknya. Banyaknya kulit jengkol yang terbuang di tong sampah membuat Maru memutar otak. Bagaimana kalau kulit jengkol tersebut bisa menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis? Ia mengungkapkan, selain ramah lingkungan, pastinya kulit jengkol juga murah dan mudah didapat. Tak hanya itu, penggunaan pewarna dengan kulit jengkol juga bisa mengurangi limbah. Untuk pembuatan pewarna sendiri, kulit jengkol direndam di air 1 kali 24 jam. 1 kilo bahan baku, 20 liter air didihkan, tunggu hingga air menyusut setengah, lalu didinginkan. Langkah selanjutnya, mulai proses pewarnaan. Sarung tangan dari karet, disiram dalam ember merata, kemudian direndam, lakukan berulang-ulang, peras, lalu tiriskan. Selanjutnya, larutkan kapur, diendapkan hingga jernih, kemudian ambil untuk memperkuat warnanya. Produk ramah lingkungan ini tidak hanya berhasil memanfaatkan limbah menjadi produk nilai guna, tetapi juga aman untuk dipakai karena menggunakan bahan-bahan alami tanpa campuran zat kimia yang berbahaya. Selain kain jemputan, dirinya juga menerapkan pewarnaan ini untuk kaos katun dan jilbab. Harga yang dijual pun bervariatif. Untuk kaos bahan katun yang diwarna dengan air kulit jengkol, dijual dengan harga 100 hingga 160 ribu rupiah. Dan untuk jilbab sendiri, dijual dengan harga 160 hingga 190 ribu rupiah. Bagaimana? Apakah Anda tertarik pada produk ramah lingkungan satu ini? ini juga terjangkau, Tapi fiksasinya tadi kita dengan kapur ini dengan 7. Pak, ini ide awal untuk pakai jengkol ini kenapa sih, Pak? Karena begini, jengkol ini kan kulit jengkol ya. Ini kan termasuk sampah yang tidak dimanfaatkan. Nah, jadi kita menggali bahan yang tidak dimanfaatkan atau sampah itu bagaimana untuk mengolahnya. Salah satunya dengan menjadikannya bahan pewarna untuk kain. Dijadikan apa aja nih, Pak, selain jilbab? Selain jilbab kita juga bisa mewarnai benang songket, kemudian bahan untuk bikin baju, kemeja, dan juga pewarnaan di baju kaos. Untuk harga sendiri berapa, Pak? Variatif ya. Kalau kita untuk jilbab ini yang standar 110 itu 165. Kalau yang jumbo yang besar lagi untuk sari itu sekitar 160-an. Kemudian untuk baju kaos itu rata-rata 190. 4 September 2020 dan memang kita berkolaborasi. Kebetulan kita dari Dua Brade Production event organizer dipercaya oleh Palembang Media Mall untuk mengelola namanya Local Pride. Local Pride ini kita gunakan untuk media teman-teman UMKM untuk melakukan transaksi. Selama ini kan kesulitan teman-teman itu adalah produksinya bisa, tapi memasarkannya belum bisa. Disinilah kita siapkan lapaknya. Jadi teman-teman yang UMKM itu boleh, tapi harus mengikuti durasi dari Local Pride yang ada. Jadi Local Pride kita ini adalah tematiknya adalah Nusantara. Jadi seluruh Indonesia bisa masuk di Local Pride ini, tapi kita memberikan porsi juga yang lebih besar kepada UMKM lokal. UMKM lokal itu ada jemputan, songket, kemudian batik Palembang, ya kan, tas-tas Palembang, semuanya ada. Termasuk nanti ada makanan-makanan yang mungkin belum pernah ada, seperti sambal atau apa, kita juga. Laporan Uci, wartawan Palpos Channel melaporkan untuk Anda.